Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma Agustina, dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang menghindari dosa besar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dosa besar seperti membunuh, liwat, LGBT, meminum khamr, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan juga korupsi. Yang kedua, peserta didik dapat memperjelas dampak buruk dan pentingnya menghindari dosa besar, seperti dosa-dosa besar yang sudah dijelaskan di atas, seperti membunuh, liwat, LGBT, meminum khamr, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan juga korupsi. Menurut kalian, apa itu dosa besar? Ya, dosa besar ialah segala macam bentuk dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hukumnya telah tertulis di dalam Al-Quran. Lalu, apa saja cakupan dari dosa besar itu? Dosa besar itu banyak, tapi cakupan yang akan kita pelajari bersama-sama adalah sebagai berikut. Yang pertama ada membunuh, kemudian liwat, LGBT, meminum khamr, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan juga korupsi. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yakni tentang pengertian dan juga dampak negatif dari membunuh. Apa itu membunuh? Membunuh merupakan kegiatan menghilangkan nyawa seseorang atau orang lain. Pembunuh atau perilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam kusumat antara keluarga yang terbunuh dengan keluarga atau pembunuh itu sendiri. Bahkan Islam mengajarkan untuk melindungi setiap nyawa, karena menghilangkan satu nyawa pada hakikatnya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Lalu, apa saja sih dampak negatif dari membunuh itu sendiri? Terdapat dua dampak, bagi pelaku dan juga bagi keluarganya. Bagi pelaku, setiap ketentuan agama yang dilanggar maka akan memunculkan konsekuensi. Baik itu konsekuensi hukum ataupun konsekuensi psikologis. Untuk pelanggaran, larangan membunuh, hukumnya sudah ditentukan dalam ketentuan-ketentuan hukum agama dan juga negara. Dari aspek psikologi sendiri, orang yang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan jiwa. Dalam seumur hidupnya, dia akan mempunyai perasaan dihantui dengan perasaan bersalah, sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan. Adapun dalam konteks keagamaan, maka pelaku pembunuhan diancam akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang selanjutnya adalah dampak negatif membunuh bagi keluarga. Pembunuhan adalah kejahatan agama dan juga kejahatan kemanusiaan. Dampak dari membunuh tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban, tetapi juga masyarakat. Bagi keluarga korban, dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit terlupakan. Begitu juga masyarakat akan merasa tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. Keluarga membunuh bisa mendapatkan sanksi masyarakat seperti cibiran, digibah, bahkan dijauhi oleh tetangganya. Dalam kasus-kasus tertentu, pembunuhan yang disaksikan oleh anak kecil maka akan menyebabkan trauma yang mendalam bagi anak tersebut. Dari trauma yang mendalam ini, apabila tidak dilakukan penyembuhan secara psikologis, maka dapat mempengaruhi perkembangan psikis anak.
Pada tahapan tertentu, anak tersebut dapat mengalami gangguan yang dinamakan psikopat. Apakah kalian tahu apa itu psikopat? Ya, benar sekali. Psikopat yaitu melakukan kekerasan bahkan pembunuhan tanpa merasa bersalah. Setelah kita mengetahui pengertian dan juga dampak negatif dari membunuh, kita akan belajar tentang apa itu liwat. Kata liwat bukan kata asli dari bahasa Arab. Kata liwat berasal dari kata lut yang termasuk kata ajam, asing atau non-Arab. Oleh karena itu, keliru jika kata liwat dicari pecahan kata dari bahasa Arab yang asli. Lalu, apa liwat itu? Menurut istilah, liwat digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh dua laki-laki yang memasukkan zakar ke dalam dubur laki-laki lain. Menurut Al-Mawardi, liwat adalah persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki. Istilah yang paling mendekati dengan pengertian liwat dalam bahasa Inggris adalah homosexuality atau sodomi. Dalam bahasa Indonesia, liwat bisa diterjemahkan homoseksual. Liwat adalah suatu penamaan yang dinisbatkan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Karena yang pertama kali melakukan perbuatan ini adalah umat Nabi Lut alaihissalam. Umat Nabi Lut mendiami sebuah kota yang bernama kota Sodom. Penduduk kota itu melakukan perbuatan keji, yakni berhubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sehingga perilaku liwat juga disebut dengan perilaku sodomi. Jadi, kata Sodom yang sudah sangat terkenal di telinga kita itu berasal dari sebuah negeri atau kota yang didiami Nabi Lut pada masa itu, yakni kota Sodom. Perilaku liwat sendiri tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab. Bukan hanya di masa Nabi, tapi juga di masa sahabat, di masa tabi'in, yakni masa khalifah. Namun demikian, Rasulullah sempat mengkhawatirkan umatnya akan terjerumus dalam dosa liwat. Nampaknya sekarang telah menjadi saksi kebenaran prediksi Rasulullah. Tidak sedikit kaum muslimin telah terjerumus ke dalam perilaku maksiat tersebut. Mereka terjerumus bisa karena derasnya godaan maksiat, bisa juga karena semata-mata tidak tahu bahwa perilaku tersebut dikecam keras oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Jika liwat disebut dengan fasyah, sementara dalam ayat lain ditegaskan bahwa Allah mengharamkan fasyah, maka hal itu menunjukkan dengan jelas tanpa keraguan bahwa liwat adalah perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina merupakan perbuatan dosa besar dan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Namun liwat, di samping termasuk dosa besar, perilaku ini berbahaya bagi manusia daripada zina. Kebencian Allah terhadap perilaku liwat diungkapkan dengan berbagai ungkapan. Misalnya, Allah menyebutkan dengan musrifin atau orang yang melampaui batas. Habaits atau perbuatan keji. Kaum mufsidin atau kelompok yang berbuat kerusakan. Zolim atau orang yang berbuat zolim. Lalu apa sih dampak negatif dari liwat itu sendiri? Yang pertama, para pelaku dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau musrifin. Yang kedua, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kaum Nabi Lut yang mendapatkan hukuman dari Allah berupa apa? Ya, benar sekali. Dihujani oleh hujan batu. Yang selanjutnya adalah LGBT. Sahabat-sahabat semua ada yang tahu apakah pengertian dari LGBT atau singkatan dari LGBT itu apa sih sebenarnya? Ya, benar sekali. LGBT terdiri dari 4 huruf atau terdiri dari 4 singkatan.
L-nya berarti lesbi, G-nya berarti gay, B-nya berarti biseksual, dan T-nya berarti, transgender. Ada sedikit kesalahan teknis dalam PowerPoint saya, mohon maaf. Ya, transgender. LGBT sendiri adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender. LGBT merupakan sebuah perilaku seks menyimpang yang bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Fenomena LGBT telah menjadi wabah baru termasuk di Indonesia. Dalam pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitrah manusia, di mana perbuatan ini menjadi dosa besar, bahkan lebih besar dari perbuatan zina. LGBT juga disebut sebagai hilangnya orientasi yang normal atas perilaku seksual yang dapat mendorong perbuatan kejahatan orang lain. Orang yang memiliki orientasi seks menyimpang biasanya mereka posesif terhadap pasangan mereka. Lalu kita akan bahas satu persatu ya, lesbi. Lesbi itu apa sih? Lesbi yakni pasangan perempuan dengan perempuan, yakni wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenis atau disebut sebagai wanita homoseksual. Yang kedua adalah gay, yakni pasangan laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual dengan laki-laki lain atau sesama laki-laki, disebut sebagai laki-laki homoseksual. Yang ketiga adalah biseksual, yakni orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin. Jadi laki-laki yang menyukai sesama jenis dan juga jenisnya. Jadi biseksual itu orang yang fleksibel, jadi sama laki-laki bisa, sama perempuan juga bisa. Yang selanjutnya adalah transgender. Transgender ini adalah orang yang mengubah atau bentuk-bentuk yang ada dalam dirinya, seperti melakukan operasi transplantasi ataupun melakukan operasi kelamin. Ya mungkin sudah banyak sekali dan sahabat-sahabat juga tahu, bahkan banyak sekali orang-orang yang LGBT ini mendapatkan ruang, kemudian mereka juga mengakui terang-terangan bahwa ya mereka adalah LGBT. Persoalan liwat sudah dijelaskan tadi sebelum kita membahas tentang LGBT. Adapun yang dimaksud sebagai lesbian sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Mawardi adalah aktivitas wanita menggauli wanita lain. Menurut Ashi Shankiti mendefinisikan sihak sebagai istima atau bersenang-senang antara sesama wanita. Siak termasuk perbuatan fatsyah sehingga termasuk perbuatan yang haram. Adapun kata taknuts berasal dari kata hanatsa yang bermakna kehalusan yang mencakup makna kelembutan dan juga kehalusan dalam ucapan, cara jalan dan semisal dengan itu atau mengintimidasi wanita. Seorang mukhanas adalah laki-laki yang mengintimidasi wanita dari sifat, gerak-gerik, akhlak, ucapan, cara jalan yang khas bagi wanita. Kata yang paling dekat dalam bahasa Indonesia menerjemahkan ini adalah banci atau wadam atau waria. Adapun wanita yang mengimitasi pria dari sifat, gerak-gerik, akhlak, ucapan, cara jalan yang khas bagi laki-laki, secara bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tomboy. Perlu dicatat bahwa mukhanats berbeda dengan khutsa. Mukhanats sendiri adalah orang laki-laki yang secara genetik kelaminnya adalah laki-laki, tetapi secara psikis berusaha mengimitasi atau meniru wanita. Adapun khutsa adalah orang yang secara genetik memang memiliki
kelamin yang tidak jelas, apakah laki-laki atau perempuan. Istilah yang mendekati untuk menerjemahkan huts adalah intersex. Jadi mungkin sahabat-sahabat juga pernah dengar ada bayi yang lahir dengan kelamin ganda. Lalu apa sih dampak negatif dari LGBT sendiri? Yang pertama, LGBT itu merupakan perbuatan yang sangat dilarang keras oleh agama. Mereka itu menyalahi fitrah sebagai manusia, dan dosa yang ditimbulkan lebih besar dari dosa zina. Berikut adalah beberapa bahaya dari LGBT dalam Islam yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah pelakunya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lesbian dan gay adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut yang melakukan penyimpangan tersebut tidak mau mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Lut. Maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hujan batu. Nanti saya akan share link video animasi bagaimana umat Nabi Lut dibinasakan oleh Allah ya sahabat-sahabat semua. Yang kedua adalah merusak tata kehidupan sosial. Dampak perilaku LGBT terhadap kehidupan sosial lebih dahsyat dibandingkan dengan perbuatan zina. Perilaku ini akan merusak tatanan sosial karena sudah tidak memperhatikan nilai-nilai sosial dan juga agama yang menghendaki adanya keteraturan dalam tata nilai kehidupan manusia. Kehidupan sosial semakin terpuruk karena banyaknya perilaku menyimpang seperti tindak asusila, pelecehan seksual, perzinaan yang merajalela, dan masih banyak lagi dampak lainnya. Sekarang kita akan bicara di Halo Fakta. Kalian bisa menjawab Hai Fakta. Ketika saya berkata Halo Fakta, kalian bisa menjawab Hai Fakta. Saya ulangi sekali lagi ya. Halo Fakta. Hai Fakta. Fakta-fakta apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, wanita transgender memiliki resiko terinfeksi 34 kali lebih tinggi dibandingkan wanita biasa. Jadi, di tahun 2013, di Amerika Serikat, dilakukan screening gay atau sebuah pemeriksaan terhadap kaum gay dengan rentan usia 13 tahun ke atas. Dan ternyata 81% diantaranya telah terinfeksi HIV dan 55% diantaranya terdiagnosa AIDS. Perilaku LGBT ini adalah cara paling mudah menularkan HIV/AIDS. Selain HIV/AIDS, ada juga penyakit lain akibat LGBT ini yang tidak kalah berbahaya. Contohnya adalah sarkoma Kaposi, yakni kanker yang menyebabkan sebagian kecil jaringan abnormal tubuh di bawah kulit, di sepanjang mulut, hidung, dan juga tenggorokan atau di dalam organ tubuh lainnya. Penyakit baru ini juga belum ada penawarnya. Mencengangkan bukan? Dan kita akan lanjutkan materi di part selanjutnya supaya videonya tidak terlalu panjang. Untuk tugasnya nanti saya akan share di grup kelas. Untuk sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, tetap semangat, jaga mood, jaga kesehatan, dan juga tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhi dosa-dosa besar. Saya Anissa Rahma Agustina undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.